Boleh. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para sahabat-sahabat sekalian, di sini saya akan membahas putaran jalur lampu sen dan mengatasi kerusakan lampu sen. Jika sen tidak nyala, sen tidak berkedip, kan? Kasen di sen kanan kiri ikut nyala. Nah, di sini kita bahas semuanya, kita kupas tuntas semuanya. Nah, ini kita bahas jalurnya untuk sen sebelah kanan. Jika sen sebelah kanan atau sen sebelah kiri tiba-tiba mati, yang tadinya normal terus tiba-tiba mati, anggap aja ini saklar lah, ini anggap aja saklar, tiba-tiba mati. Nah, semua sudah kita cek bulannya, kita coba satu persatu, tapi tetap aja nggak nyala. Itu kemungkinan terjadi, ya bukan kemungkinan, bisa kabel, bisa flasher. Nah, untuk mendeteksi kerusakan flasher, ini ketika sen normal dan tiba-tiba mati. Nah, bola mudah kita cek nyala normal, ya kan. Nah, itu bisa itu flashernya untuk mengetahui kerusakan flasher. Ini jika flasher mati, saya mempunyai 2 buah flasher, ini hidup, ini mati. Nah, jika flasher mati, sen tidak akan berkedip dan tidak nyala. Ada juga flasher mati tetap nyala, cuman nggak berkedip. Kali ini kan yang kita bahas untuk sen yang mati, tadinya normal terus mati, ya kan? Itu dari flasher. Nah, ini normal, hidup, kiri hidup, ya kan. Nah, jika flasher mati, sen juga tidak akan menyala. Untuk mengetahui flasher mati, anggap aja ini flashernya mati, dan kita mau bingung nih, yang mati apanya, apa kabelnya. Setelah dicek bulannya normal semua, apa kabelnya begini. Ini untuk yang kan motor ada yang 2 versi kabel sennya. Kabel yang ke flashernya ini ada yang model L, soket L tuh 1. Nah, ada yang 2 begini. Anggap aja ini yang 2. Nah, kalau yang 2 kan ada kondomnya itu, kita langsungin. Nah, jika kita langsungin begini nyala, itu udah pasti flashernya. Jika nggak bisa dilangsungin begini karena ada covernya, ya kan, ada covernya kan nggak bisa kita langsungin gini. Kalau nggak covernya kita buka begini, kita langsungin. Bisa juga kita pakai alat, ya, gunting, ya, untuk nyambungin begini. Nah, ini udah pasti flasher, pasti flasher ini. Jangan khawatir karena ini tidak nyetrum, biarpun ada strumnya cuman nggak berefek di tangan. Nah, ini karena ini strumnya cuma strum DC 12 volt 3,5 ampere, jadi nggak nyetrum di tangan, nggak ada efek. Nah, terus ketika kita udah mengetahui flashernya mati, tahu flashernya mati begini. Nah, terus ini kan flasher mati, udah kita cek, kita langsungin nyala, cuman kita ganti flasher. Untuk yang soket double begini, ya, soket double, kita ganti flasher. Kita ganti flasher, nih kita ganti flasher, nih seumpama ini udah kita ganti flasher, cuman tidak berkedip, itu kabel flashernya kebalik, tinggal kita balik aja. Ini udah nyala normal.
Nah, jadi ini anggap aja nih saklar kiri, ini saklar kanan. Nah, sen udah kembali normal, ya kan? Dan jalur ini kan ke saklar ada 3 kabel, itu kabel sen itu ada 3 kabel, nggak mungkin lebih yang masuk ke saklar. 1 strom ini abu-abu ini yang dari flasher keluar setelah masuk dari kunci kontak. Anggap aja ini kunci kontak di onin, masuk ke flasher, ya kan, diolah sama flasher, keluar abu-abu, rata-rata abu-abu. Untuk Honda, Yamaha, Suzuki itu abu-abu, kalau nggak abu-abu oranye. Dan kabel ini kan dari flasher keluar, flasher masuk ke saklar. Nah, ini untuk saklar, ini untuk yang dari saklar ke sen kanan, ini sen kanan, ini sen kiri, ya kan. Yang kita bahas di luar saklar, anggap aja saklarnya normal, kita bahas seputar kabelan. Nah, jika sen Anda ini nyala kiri, di saklar kita nyalain kiri, cuman kanan ikut nyala. Sebelah kanannya ikut nyala, sebelah kanan kita nyalain kiri kan, sebelah kanannya ikut nyala. Nah, ini kan kanan ikut nyala, itu terjadi kekurangan massa. Anggap aja ini massa bodi, biasanya nempel di bodi itu ada kabel yang dibaut. Nah, itu jika itu warnanya hitam, berarti keseluruhan motor itu kabelnya massa hitam. Kalau untuk Honda itu hijau, dan keseluruhan massa itu pasti hijau jika kabel bodinya masih ori, masih bawaan. Nah, ini kan sen kiri, cuman kanan ikut nyala, itu kurang massa. Terus kita coba, ada kendala lagi, sen kanan. Nah, cuman kiri ikut nyala. Kiri ikut nyala tapi rada redup. Nah, itu kekurangan massa juga. Jadi kayak terkadang emak-emak itu, makhluk terkuat di bumi itu, sen kanan belok kiri, kemungkinan bukan terjadi kesalahan dari emak-emaknya, bisa kemungkinan terjadi kesalahan dari kabel-kabelnya, ada yang kurang massa nih. Jika massa begitu, itu untuk jalurnya. Nah, untuk jalur massanya, jalur massa dan stromnya itu merah strom, hijau hitam massa flasher. Nah, ini flasher, ya kan. Jika kita mengeset kabel bodi dari awal, atau kita anggap aja kabelnya ini berantakan, putus dimakan tikus semua. Nah, untuk mengetahui jalurnya, jalur kabelnya begini. Flasher udah normal nyala, ya kan, udah normal nyala. Flasher udah normal nyala. Nah, kiri belakang masukin massa, kiri belakang massa, ini massa, ini strom, ini jalur strom yang ke saklar, ini massa. Untuk kabel bodi itu keseluruhan massanya itu jadi satu. Jadi untuk yang mutusin jalur kiri kanan itu bagian strom, bukan massa. Bagian strom bukan massa. Yang masuk ke saklar itu strom, bukan massa.
sennya kanan ini kiri. Nah, dan untuk mengetes laser juga bisa kita langsung begini. Nah, ini strom jika ini keluar api, tapi jangan takut, ini nggak ada stromnya, nggak berefek. Cuman kalau dikonsetin langsung begini, sikring mati, putus. Lebih baik jangan dilangsung begitu, kalau nggak pakai tes pen kabel begitu. Untuk jalur-jalurnya itu semuanya itu, semua motor itu jalur sennya itu sama semua, cuman beda di apa, simpelnya kan begini. Kalau yang udah di kabel body itu kan banyak, ada kabel CDI, pulser, kiprok dan lain, makanya kelihatan banyak ribet. Sebenarnya cuma ada 4 strom masuk setelah kunci kontak, masuk ke flasher, keluar ke flasher, strom untuk yang oranye, strom yang ke saklar, ya kan. Begitu juga yang itu strom ke saklar, yang kanan strom ke saklar. Jadi jika sen kanan atau sen kiri mati, itu kemungkinan dari flasher. Setelah kita cek kabelnya normal, kalau nggak kabelnya nggak ada kendala, bolam udah normal, udah tes hidup, itu berarti flasher. Ini jika flasher mati tidak menyala. Ini untuk flasher yang 2 soket. Ada juga yang flasher soketnya satu, jadi nggak mungkin kebalik. Ini untuk jalur dan diagram seputaran sen kiri kanan di luar strom, di luar saklar. Kebanyakan merah itu strom itu strom yang masuk ke flasher, kalau nggak merah oranye. Nah, dan yang keluar dari flasher itu abu-abu nih, abu-abu keluar flasher, ini abu-abu, ya kan. Ini ke saklar, dan saklar itu semua motor saklar kabel sennya itu ada 3, yang satu strom dari flasher, yang 2 untuk sen kanan, 1 sen kiri 1. Nah, untuk perkabelan depan belakang kiri kanan itu jalur masanya itu 1. Jadi yang mutusin jalur itu strom, bukan masa. Ini kalau kita saklarnya menggunakan lampu hazard, dia cuma 3 kabel, cuman saklarnya itu dalamnya udah connect buat ke kiri kanan. Dan untuk yang jalurnya itu rata-rata tuh setelah masuk dari kunci kontak keluar merah itu strom, hitam masa. Bisa juga masa ini kalau nggak hitam, hijau untuk Honda, abu-abu ini flasher yang keluar ke saklar. Ada juga kalau nggak abu-abu oranye, kalau nggak hitam garis merah itu untuk Kawasaki ya masalah. Sebenarnya untuk warna kabel itu nggak jadi permasalahan. Kalau motor bawaan pabrik kabelnya masih bawaan pabrik tuh kanan yang bagian kiri warna oranye, ke belakangnya sennya juga warna oranye. Kalau yang kirinya warna
apa merah, coklat, depan coklat, kiri juga coklat. Kalau untuk kabel bawaan motor itu, kabel bodi bawaan motor itu nggak ada yang sen depan warna abu-abu, depan kiri warna abu-abu, terus belakang kiri warna kuning, itu nggak ada, pasti sama. Nah itu kan ada soketnya, jadi kemungkinannya itu untuk salah masang kabel apa salah gimana kecil, kecuali kalau kabelnya udah pernah dirakit, pernah diset ulang karena putus atau kegigit tikus, udah sambungan tuh. Tapi kalau selagi kabel masih ori bawaan motor, itu untuk jalur lampu-lampu sennya dan lampu lainnya itu dari depan ke belakang tuh warnanya sama, nggak ngacau. Nah, ini untuk bagian seputaran lampu sen. Nah, untuk keseluruhan jalur lampu sen. Nah, ini belum lagi ntar kalau kita bahas tentang jalur lampu depan, lampu belakang, ya kan, lampu rem belakang, lampu rem depan, ya kan, terus klakson, ya kan. Nah itu untuk selanjutnya kita bahas semuanya total pengapian jalur-jalur pengapian seputar lampu sen, lampu rem, lampu depan belakang, di luar jalur pengapian mesin untuk menghidupin mesin. Karena jalur untuk menghidupin mesin itu ada dua versi, ada yang masih pakai CDI, ya kan, terus ada yang pakai ECU, ya kan? Kalau yang pakai CDI mudah kita bahas. Nah untuk lain waktu yang untuk jalur CDI, hidupin mesin jalur CDI kita bahas. Nah semuanya total mulai dari spool, dari bawah, dari spool, pulser, masuk ke kiprok, ya kan, kiprok keluar ke lampu, terus kiprok masuk ke pengisian aki, kita bahas semua. Udah sekian dulu, dan untuk jalur-jalurnya semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Lain waktu kita bahas semuanya tentang seputar perkabelan full, perkabelan jalur lampu-lampu di luar hidupin mesin, kita bahas tuntas mulai dari kiprok, spool, CDI, kiprok, spool, CDI, kuil, kunci kontak, jalur-jalur kunci kontak, gimana masuk keluar masuknya, kita bahas semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke.